Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih memurnikan pil. Bersamaan dengan hal tersebut, Ding Yue pada saat ini memperhatikan pelelangan karena Xiao Yan pada saat sebelumnya memerintahkan Ding Yue. Xiao Yan memerintahkan Ding Yue untuk mencari bahan yang Ding Yue butuhkan. Ding Yue juga telah menceritakan kepada Xiao Yan bahwa dirinya sedang mengerjakan proyek armor pembunuh dewa. Lalu hanya ada satu kekurangan dari armor tersebut, yakni membutuhkan jantung dari monster yang setingkat Dogat. Oleh karena itu Ding Yue pada saat ini menyaksikan pelelangan dengan sangat serius. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya selesai memurnikan ramuan. Xiao Yan pada saat ini menyempurnakan pil pengubah bentuk dan pil transformasi iblis. Kedua pil ini memiliki beberapa target khusus untuk alam 10.000 iblis. Tempat ini hampir seluruhnya dipenuhi oleh monster dan iblis. Selain itu kedua pil ini juga dimurnikan dari buah pencegah bencana dan seharusnya tidak ada masalah dengan efektivitas obatnya. Xiao Yan pada akhirnya tanpa basa-basi segera membawa kedua ramuan tersebut ke pusat penilaian. Barang yang dilelang perlu dievaluasi sebelum bisa diajukan ke dalam pelelangan. Pusat penilaian ini sangat besar dan saat ini juga terlihat penuh sesak. Namun beruntung ada klasifikasi yang relatif sistematis di dalam penilaian. Semuanya dibagi menjadi beberapa kategori terpisah. Di antaranya ada kategori senjata bahan seni bela diri dan semuanya penuh sesak. Hanya ada satu kategori yakni kategori obat mujarab yang pada saat ini terlihat dikerumunin sedikit orang. Bagaimanapun juga kemampuan alkemis merupakan kemampuan yang benar-benar memerlukan skill tinggi. Semakin tinggi kemampuan alkemis maka akan semakin sedikit orang yang berada di tingkat tersebut. Hanya ada sedikit alkemis yang dapat menyempurnakan ramuan yang dibutuhkan oleh Dou Xian maupun Dogat. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan segera bergegas untuk melakukan penilaian. Xiao Yan pada akhirnya sampai di hadapan sesosok lelaki tua dan segera mulai berbicara. Sambil menyodorkan dua botol batu giok, Xiao Yan berkata bahwa ramuan ini adalah ramuan pengubah bentuk dan ramuan transformasi iblis. Selain itu keduanya memiliki tingkat di tingkat ketiga dari tingkat suci. Sosok tua yang berhadapan dengan Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya dirinya segera mengambil botol giok yang diserahkan oleh Xiao Yan. Sosok tua itu pun dengan hati-hati menuangkan kedua ramuan dari botol giok ke telapak tangannya dan aroma obat yang begitu kuat seketika melonjak. Mata pria tua itu pun seketika berbinar setelah menghirup aroma dari ramuan. Namun sosoknya pada saat ini berusaha untuk setenang mungkin dan segera bertanya kepada Xiao Yan. Sosoknya bertanya berapakah harga yang dirinya rencanakan untuk menjual benda ini. Xiao Yan pun menatap ke arah sosok tua yang tangannya pada saat ini sedikit gemetar. Terlihat jelas bahwa sosok tua ini tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, namun Xiao Yan pada saat ini segera berkata dengan ringan, bagaimana jika mereka mulai menawar dengan harga 10.000 pil origin Qi? Sesungguhnya Xiao Yan tidak mengetahui harga spesifik dari pil tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, pria ini pun seketika sedikit terdiam dan seolah-olah memikirkan sesuatu. Sosoknya berpikir apakah pil ini dibuat oleh Xiao Yan sendiri atau tidak. Sosoknya pada akhirnya tidak bisa tidak bertanya dan segera mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan. Sosoknya bertanya apakah ramuan ini dibuat oleh tangannya sendiri. Xiao Yan pada saat ini tidak menyangkal pertanyaan si pria dan sedikit mengangguk. Xiao Yan lanjut bertanya apakah ada permasalahan mengenai hal tersebut. Pria itu pun dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum. Sosoknya berkata tentu saja tidak ada permasalahan, namun kedua pil ini sepertinya tidak hanya memiliki nilai 10.000. Dirinya khawatir ada banyak orang yang menginginkannya dan mungkin harganya akan melebihi 1 juta. Xiao Yan pun mengangkat alisnya dengan sedikit keterkejutan sebelum akhirnya bertanya bagaimana jika tidak ada yang menginginkannya. Lelaki tua itu pun tersenyum lembut dan berkata kepada Xiao Yan bahwa jika tidak ada yang menginginkan pil tersebut dirinya akan menampungnya sendiri karena ramuan ini sangat istimewa. Tuan juga tentu tahu betapa istimewanya pil yang berada di tingkat tersebut. Selain itu jika dirinya memiliki lebih banyak pil di tangannya sebaiknya dirinya mengeluarkan semuanya.
si pria pasti akan memberi Tuan harga yang bagus atas semua pil yang dirinya keluarkan. Xiao Yan pun sedikit terdiam menatap ke arah mata lelaki tua yang pada saat ini bersinar terang. Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan masih memilikinya, tetapi mereka pada saat ini tidak perlu terlalu terburu-buru dan mereka harus melihat hasil dari kedua pil ini terlebih dahulu. Jika harganya tidak kunjung naik, maka Xiao Yan akan memperbaiki yang bermutu lebih tinggi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, alis dari pria tua ini pun seketika berkedut. Sejauh yang dirinya tahu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun untuk menyempurnakan ramuan seperti ini. Selain itu tingkat keberhasilannya juga sangat rendah dan dari apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, hal tersebut mengungkapkan seolah-olah pil ini benar-benar baru saja disempurnakan. Namun jelas si pria tidak mengetahui bahwa Xiao Yan memang baru saja memurnikannya dalam waktu kurang dari 1 hari. Ramuan ini juga masih panas dan jika si pria mengetahuinya dirinya benar-benar akan jatuh pingsan. Pada akhirnya setelah menyelesaikan semuanya, si pria pun segera tersenyum dan mengangguk. Sosoknya berkata kepada Xiao Yan agar Tuan jangan khawatir, rumah lelang ini tidak memungut komisi apapun dan semua yang mereka beli adalah milik mereka. Xiao Yan pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini Xiao Yan segera kembali ke kamarnya. Xiao Yan diam-diam menunggu pelelangan ramuan miliknya dari tirai cahaya. Hampir baru saja setelah Xiao Yan duduk, Xiao Yan pada akhirnya melihat dua ramuannya di layar terang, namun pada saat ini nama ramuan tersebut diubah menjadi pil transformasi api iblis dan pil perubah bentuk api iblis. Sudut mulut Xiao Yan pun seketika sedikit terangkat saat Xiao Yan melihat hal ini. Namun memang seperti namanya, karena ketika Xiao Yan sedang menyempurnakan kedua ramuan ini, Xiao Yan memang menggunakan cahaya dari api iblis yang ditekan oleh jantung api putih dan api abadi. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan kembali dikejutkan oleh harga yang semakin meroket. Hanya dalam waktu sekejap pada saat ini harganya mampu melampaui 1 juta dan bertahan di angka 1,5 juta. Dengan begitu maka kedua pil ini benar-benar telah terjual seharga 3 juta. Tidak lama setelah itu seseorang juga segera mengirimkan 3 juta pil origin key tersebut kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum karena Xiao Yan bisa merasakan adanya peluang cuan yang besar. Namun memikirkan hal ini sungguh sangat disayangkan. Xiao Yan hanya memiliki 50 buah pencegah bencana. Awalnya Xiao Yan juga ingin memberikannya kepada Ding Yue dan Xia Zhenghui untuk berlatih, namun sekarang tampaknya buah pencegah bencana ini tidak bisa benar-benar berguna bagi mereka berdua. Dengan begitu Xiao Yan berpikir akan lebih baik untuk mengolahnya menjadi pil dan menukarkannya dengan sesuatu yang lebih berguna. Pada akhirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun Xiao Yan kembali melakukan proses pemurnian. Dalam setengah bulan Xiao Yan benar-benar telah menyelesaikan semua proses pemurnian dan Xiao Yan menghela nafas lega. Xiao Yan juga pada saat ini meningkatkan kualitas dari ramuannya. Xiao Yan pada saat ini memurnikan masing-masing total 50 pil. Tingkat dari masing-masing pil ini juga pada saat ini telah mencapai tingkat keempat dari tingkat suci. Setelah semuanya selesai, Xiao Yan pada saat ini tanpa basa-basi segera kembali ke pusat penilaian. Xiao Yan segera meletakkan 100 botol giok di depan sosok tua di departemen ramuan penilaian. Ekspresi lelaki tua itu pun seketika terkejut dan dirinya menatap ke arah Xiao Yan dalam-dalam. Dirinya benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan setelah melihat ke 100 botol batu giok. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum lembut dan berkata bahwa harga terendah kali ini berkisar di antara 1 juta. Telapak tangan lelaki tua itu pun gemetar dan dirinya segera mengambil salah satu botol batu giok. Dirinya segera menuangkan ramuan itu ke telapak tangannya dan ketika melihat garis-garis pada ramuan, lelaki tua tersebut tiba-tiba tampak terkejut lagi dan melongok menatap ke arah Xiao Yan. Tanpa sadar sosok tua itu seketika berseru bahwa ini adalah tingkat keempat dari tingkat suci. Xiao Yan pun mengangguk sedikit mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh si pria. Setelah itu Xiao Yan pun segera lanjut berkata bahwa selain dari yang dirinya keluarkan ini ada 2 ramuan tingkat 5 tingkat suci dan harga awalnya akan Xiao Yan buka dengan harga 3 juta.
Begitu selesai berbicara, Xiao Yan pun segera kembali mengulurkan tangannya dan 2 botol giok di telapak tangannya muncul. Bersamaan dengan hal tersebut, aroma ramuan yang lebih kuat juga pada saat ini benar-benar kembali mengejutkan lelaki tua tersebut. Sosok tua itu pada akhirnya hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya mulai kembali berbicara perlahan kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa ratusan pil ini akan segera dilelang. Harganya akan sesuai dengan keinginan Tuan dan dengan begitu maka Tuan akan mendapatkan harga yang bagus. Xiao Yan pun mengangguk sedikit dan Xiao Yan pada saat ini berbalik memutuskan untuk pergi, namun pada saat ini lelaki tua itu tiba-tiba memanggil Xiao Yan untuk menunggu sejenak. Xiao Yan pun sedikit berhenti dan si pria pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa ada satu hal lagi yang ingin dirinya sampaikan kepada Tuan. Ada seorang dewa yang ingin bertemu dengan Tuan dan dirinya ingin tahu apakah Tuan ingin bertemu dengannya atau tidak. Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria, Xiao Yan pada saat ini berbicara dengan nada menggoda. Xiao Yan bertanya apakah sosoknya terlihat cantik atau tidak. Jika tidak maka mereka harus melupakan hal ini karena Xiao Yan tidak tertarik. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pun kembali melangkah pergi sambil melambaikan tangannya kepada lelaki tua tersebut. Xiao Yan pada akhirnya kembali duduk di ruangannya dan masih memperhatikan proses pelelangan. Pada saat ini sesosok cantik segera muncul di tengah platform dan sosoknya merupakan sosok yang sangat familiar bagi Xiao Yan dan Ding Yue. Sosok tersebut pada saat ini berkata bahwa sejumlah barang bagus baru saja sampai. Dirinya yakin semua orang akan sangat tertarik dengan barang ini. Belum lama ini 2 pil telah dilelang yang bernama pil transformasi api iblis dan pil perubah bentuk api iblis. Sekarang masing-masing di antara keduanya memiliki total 50 pil untuk dilelang. Selain itu yang paling penting adalah bahwa level obat mujarabnya ini juga sudah mencapai level keempat tingkat suci. Keduanya akan dipasang dengan harga yang murah dan dirinya akan membuka harga dengan total 1 juta. Setelah selesai berbicara, sosoknya pun segera mengetuk palu menandakan bahwa pelelangan pada saat ini resmi dimulai. Untuk sesaat pada saat ini seluruh paviliun lelang tingkat huang atau kuning tiba-tiba meledak menjadi kegembiraan. Hanya dalam waktu singkat harga ramuan pada saat ini benar-benar telah mentok di angka 3 juta. Melihat hasil ini Xiao Yan juga pada saat ini merasa sangat puas. Selain itu Xiao Yan juga masih memiliki 2 pil yang merupakan tingkat suci tingkat kelima. Jika Xiao Yan pada saat ini menebak seharusnya benda tersebut akan bernilai hingga 5 juta. Jumlah ini benar-benar sangat mencengangkan dan Xiao Yan benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Sementara Ding Yue juga merasa kagum. Ding Yue juga diam-diam menghela nafas karena dirinya tidak menyangka bahwa seorang alkemis akan bisa mendapatkan begitu banyak uang dengan cepat. Pada saat yang bersamaan dengan Xiao Yan dan Ding Yue yang pada saat ini sedang santai meminum teh, banyak mata pada saat ini tertuju ke ruang pribadi yang mereka tinggali. Orang-orang ini memiliki kata iblis leluhur yang tersulam di jubah masing-masing. Tidak lama setelah itu sesosok di antara mereka pada saat ini segera menghilang di antara kerumunan. Sementara itu pada saat ini di sisi lain ada beberapa sosok yang berdiri di sebuah paviliun. Gedung bertingkat ini menghadap ke seluruh rumah lelang dan mereka pada saat ini menatap ke arah tempat Xiao Yan berada. Pada saat ini sesosok terlihat sedang memberikan laporan kepada orang-orang yang berada di dalam paviliun. Sosok tersebut menjelaskan bahwa sepertinya berita yang dibawa kembali oleh orang-orang dari Chongchang memang benar. Api iblis ini sebenarnya telah terjatuh ke tangan dari orang luar dan orang ini kebetulan adalah seorang alkemis yang kuat. Mendengar hal tersebut seorang pria dengan mengenakan baju besi berwarna ungu dengan tanda api ungu di antara alisnya mulai berbicara. Sosoknya membuka matanya yang berwarna ungu merah dan pada saat ini segera bertanya kepada seorang utusan. Dirinya bertanya bisakah mereka mengetahui dari alam manakah orang ini berasal. Menanggapi hal tersebut sosok pembawa pesan pun kembali menangkupkan tangannya dan menjawab dengan hormat kepada sosok yang bernama Jie Zun. Sosoknya berkata bahwa identitas dari orang ini masih belum bisa untuk diselidiki.
Namun dari apa yang diberitahukan oleh Chong Chang dan Jie Yi, mereka mengetahui bahwa orang ini juga merupakan seorang dogat. Dirinya telah menyelamatkan klan burung elang dan juga telah mengalahkan sosok Jiang Taiyi dari Istana Bintang. Mendengar hal tersebut, sosok yang bernama Jie Zun pada saat ini sedikit memalingkan muka menatap ke arah tempat Xiao Yan berada. Sosoknya juga pada saat ini bisa melihat keberadaan dari Jiang Taiyi yang terlihat termenung dan murung pada saat ini. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata, apakah Jiang Taiyi benar-benar telah dikalahkan oleh sosok ini? Dirinya juga benar-benar ingin tahu kekuatan apa yang pada saat ini dimiliki oleh Jiang Taiyi ini. Menanggapi hal tersebut, utusan yang merupakan mata-mata pada saat ini terus menjawab. Sosoknya berkata bahwa Jiang Taiyi adalah pemimpin dari Istana Bintang. Kekuatannya juga sangat kuat, tetapi mereka hanya bisa mengetahui bahwa sosoknya merupakan dogat. Sementara itu untuk kekuatan spesifiknya mereka pada saat ini masih belum bisa mengetahuinya. Mendengar hal tersebut, Jie Zun pada akhirnya segera kembali mulai berbicara dengan suara yang dalam. Sosoknya berkata sebaiknya dirinya terus bertanya dan mencari tahu apakah dirinya bisa mengetahui identitas dari orang ini. Selama dirinya tidak berasal dari 5 alam superior, maka mereka harus menemukan cara untuk membuatnya memuntahkan kembali api iblis. Sudah ada 5 di dunia ini dan dikabarkan bahwa total ada 10 api iblis. Tidak boleh ada yang didapatkan oleh orang luar satupun dan mereka harus memiliki semuanya. Mendengar hal tersebut, sosok mata-mata itu pun seketika menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya sosoknya segera melesat pergi. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini 3 sosok terlihat muncul di samping Jie Zun. Ada juga tanda api ungu di antara alisnya dan keempat orang ini pada saat ini berdiri bersama-sama. Di antara 4 orang ini ada 3 sosok pria dan 1 sosok wanita. Salah seorang pria pada saat ini segera berkata kepada sosok wanita yang bernama Chang Sue. Sosoknya berkata, mengapa Chang Sue tidak mencoba sedikit kecantikan yang dirinya miliki? Dengan begitu maka dirinya akan dapat dengan mudah untuk mencari tahu mengenai hal tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut, Chang Sue yang pada saat ini mengenakan pakaian berenda putih sedikit menoleh. Sosoknya memang terlihat cantik, tetapi dirinya benar-benar memiliki ekspresi yang dingin. Sosoknya pada akhirnya segera berkata kepada si pria bahwa dirinya bisa mengebiri si pria dan mendandaninya. Dengan begitu bagaimana jika si pria mencoba sedikit trik kecantikan kepada pria tersebut? Setelah selesai berbicara, sosok yang bernama Chang Sue pun seketika berbalik dan memutuskan untuk pergi. Sementara itu di sisi lain, sosok Xiao Yan pada saat ini masih dengan antusias menyaksikan pil miliknya ludes di pasaran. Pada akhirnya semua pil yang dimasukkan ke pelelangan oleh Xiao Yan benar-benar terjual. Setelah menghitung keuntungannya, Xiao Yan pada akhirnya benar-benar memperoleh lebih dari 300 juta pil origin Qi. Pelelangan juga pada akhirnya tidak menunda sama sekali dan segera mengirimkan lebih dari 300 juta pil origin Qi ke tangan Xiao Yan. Pada saat yang bersamaan, Ding Yue yang telah memperhatikan bahan-bahan di rumah lelang pada saat ini menemukan sesuatu seperti apa yang diharapkan oleh Xiao Yan. Sebenarnya jantung dari monster yang setingkat dogat di rumah lelang ini, harga awal dari jantung monster ini dibuka dengan harga 5 juta dan Ding Yue sedikit bersemangat. Satu-satunya hal yang kurang dari armor pembunuh dewa yang diciptakan oleh Ding Yue adalah jantung monster. Ding Yue pada akhirnya dengan penuh semangat segera memanggil Xiao Yan dan Xiao Yan sedikit menoleh. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa mereka akan bisa dengan mudah mendapatkan jantung ini. Ding Yue pun sedikit tersenyum dan pada saat ini mereka memutuskan untuk menunggu sejenak. Karena pada saat ini ternyata ada juga banyak orang yang berminat dengan jantung monster tersebut. Pada akhirnya harga pun melonjak hingga naik menjadi total 8 juta. Dikatakan bahwa jantung monster tingkat dewa ini merupakan bahan obat langka bagi para alkemis. Benda ini dapat digunakan untuk memurnikan beberapa ramuan yang kuat di tingkat tinggi. Oleh karena itu harga dari jantung monster ini masih terus meroket naik. Terlebih lagi bagaimanapun juga seorang alkemis tidak akan kekurangan uang di dalam pelelangan. Pada akhirnya seiring dengan harga yang terus naik, Xiao Yan pada saat ini tampak tidak bermurah hati dan langsung membanting harga.
dari total 8 juta Xiaoyan pada saat ini menaikkan harga hingga ke 15 juta, dalam sekejap tidak ada lagi yang menawar dan orang-orang pada saat ini hanya bisa terdiam, namun beruntung lelang di sini semuanya sangat rahasia, hanya orang-orang di dalam rumah lelang yang dapat mengetahui mengenai transaksinya. Oleh karena itu siapapun yang melakukan pembelian pada saat ini akan dirahasiakan. Hal ini bertujuan untuk melindungi pembeli hingga tidak diketahui keberadaannya. Dengan begitu hal ini juga akan menghindari pembunuhan dan penipuan serta perampasan di saat-saat pelelangan telah selesai. Sementara itu di proses pelelangan pada akhirnya karena sudah tidak ada lagi yang menawar, jantung dari monster ini telah berhasil didapatkan oleh Xiaoyan. Jantung monster ini pun segera dikirimkan ke tangan Xiaoyan secepat mungkin, hanya saja penyerahan dari jantung ini berbeda daripada penyerahan sebelumnya. Banyak petugas pelayan dari paviliun pelelangan yang semuanya mengenakan pakaian yang relatif seragam. Pada saat ini ada seorang wanita berbaju renda berwarna putih dengan jalan lambat segera bergegas menuju ke ruangan Xiaoyan, namun meskipun begitu momentum dari wanita ini juga cukup kuat. Pada akhirnya setelah masuk wanita itu pun segera berbicara dengan lembut kepada Xiaoyan, sosoknya berkata kepada Xiaoyan bahwa ini adalah jantung yang telah dimenangkan oleh Tuan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tanpa ekspresi dan Xiaoyan tidak sedikit pun menoleh ke arah si wanita. Xiaoyan hanya menepuk meja dengan tangannya dan memberikan isyarat bahwa dirinya harus meletakkannya di atas meja. Sementara itu si wanita terlihat sedikit ragu karena Xiaoyan bahkan tidak menoleh ke arahnya. Dari semenjak dirinya masuk hingga pada saat ini Xiaoyan benar-benar hanya menatap ke arah layar cahaya. Dari awal hingga dirinya meletakkan kotak yang berisi jantung monster di atas meja, Xiaoyan tetap tidak bergerak dan matanya masih terpaku pada pelelangan. Sementara itu Ding Yue pada saat ini melangkah maju dan dengan hati-hati membuka kotak tersebut. Setelah memeriksa jantungnya di mana jantungnya tidak berhenti berdetak dengan suara yang dahsyat, Ding Yue pada akhirnya segera mengangguk dan berkata kepada Xiaoyan bahwa tidak ada permasalahan. Mata Ding Yue pun dipenuhi dengan kegembiraan dan Ding Yue pada saat ini benar-benar sangat bersemangat, karena akhirnya Ding Yue akan bisa membuat sepasang armor besi pembunuh dewa yang pertama baginya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangguk dan setelah beberapa saat Xiaoyan menemukan bahwa masih ada dua kaki putih panjang di hadapannya, Xiaoyan pun perlahan mengangkat pandangannya ke arah wajah dari wanita yang berdiri di hadapan Xiaoyan. Mata wanita itu juga tertuju kepada Xiaoyan dan kedua belah pihak saling berpandangan. Terjadi jeda selama beberapa detik sebelum akhirnya Xiaoyan segera bertanya apakah si wanita memiliki pertanyaan. Wanita itu pun tertegun melihat Xiaoyan yang pada saat ini mengeluarkan nada suara yang sangat dingin. Si wanita berpikir tampaknya Xiaoyan sama sekali tidak tergerak oleh penampilan si wanita. Pada akhirnya setelah beberapa saat dirinya pun mulai menjawab dan berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa dirinya adalah salah satu manajer dari rumah lelang ini, Tuan adalah pelanggan besar mereka dan dirinya akan menangani seluruh prosesnya dan akan memberikan layanan terbaik kepada Tuan. Xiaoyan pun sedikit mengangkat alisnya sementara Ding Yue pada saat ini masih berdiri dengan jantung monster di tangannya. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bertanya perlaku kurang baik macam apa. Melihat ekspresi Xiaoyan yang pada saat ini sedikit aneh Ding Yue pun segera berkata kepada Xiaoyan. Ding Yue bertanya apakah Tuan Xiaoyan membutuhkan Ding Yue untuk menghadapinya. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya kembali berbicara ke arah si wanita. Xiaoyan berkata bahwa seharusnya tidak ada layanan khusus seperti apa yang dirinya katakan. Selain itu Xiaoyan juga tidak membutuhkan layanan apapun dan sebaiknya si wanita pergi dengan wajah kakunya. Mendengar Xiaoyan yang pada saat ini berbicara dengan nada sedikit kasar Ding Yue pun seketika terkejut. Untuk sesaat wajah wanita itu pun seketika berubah menjadi jelek. Namun tidak lama si wanita pun seketika duduk sambil melambaikan kedua kakinya yang panjang dan putih. Sosoknya lanjut tertawa dan berkata karena dirinya telah tahu tujuan kedatangannya maka dirinya pada saat ini tidak akan lagi berpura-pura.
Wanita itu pun seketika memandang ke arah Xiao Yan dan mulai berbicara dengan serius ketika berkata agar Xiao Yan menyebutkan harganya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata bahwa dirinya khawatir mereka tidak akan mampu membelinya dari Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini masih bertahan, si wanita pada akhirnya kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa Xiao Yan seharusnya telah melihat kekuatan dari rumah lelang iblis leluhur mereka. Ada banyak pil origin Qi sebanyak yang dirinya butuhkan di tempat ini. Ada berbagai macam sumber daya dan selama Xiao Yan memberitahunya, maka rumah lelang iblis leluhur pasti akan memuaskan Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat alisnya dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata karena si wanita terlihat sangat mampu mengapa dirinya tidak datang sendiri untuk mengambilnya, mengapa dirinya tidak langsung mengambilnya sendiri jika dirinya memang memiliki sebuah kemampuan. Mendengar hal tersebut sosok wanita itu pun mengerutkan kening dan matanya pada saat ini perlahan menjadi lebih tajam. Sosoknya pada akhirnya tidak ingin lagi banyak berbasa-basi dan berkata bahwa benda ini adalah milik dari dunia iblis. Oleh karena itu pada saat ini jika Tuan tidak setuju maka dirinya khawatir. Sebelum kata-kata si wanita selesai Xiao Yan pada saat ini segera memotong perkataannya. Dengan niat membunuh yang muncul di kedalaman mata Xiao Yan pada saat ini mulai berbicara. Xiao Yan berkata apakah si wanita ingin mengatakan bahwa dirinya khawatir Xiao Yan tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan wanita itu pun hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan. Namun sesaat setelah Xiao Yan selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya segera membuka mulutnya. Api iblis berwarna ungu pada saat ini segera terbang keluar dari mulut Xiao Yan. Api iblis ini berdiri diam di hadapan Xiao Yan dan ingin bergerak tetapi sosoknya seolah-olah tidak berani untuk bertindak. Setelah itu Xiao Yan pun segera berkata kepada si wanita bagaimana jika dirinya mencoba melihat apakah milik si wanita sama atau tidak. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan wanita itu pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan dingin. Ada ekspresi penolakan di wajahnya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Namun pada saat ini tiba-tiba dirinya merasakan suhu di sekitarnya naik secara perlahan. Saat berikutnya api iblis di tubuhnya juga langsung keluar sebelum akhirnya berdiri dengan patuh di hadapan Xiao Yan. Si wanita pada saat ini hanya bisa terdiam menatap ke arah dua api iblis yang pada saat ini berdiri di hadapan Xiao Yan. Wanita itu pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan ngeri. Sosoknya yang lemah pada saat ini hanya bisa terdiam sementara Xiao Yan kembali mulai berbicara. Xiao Yan berkata kepada si wanita bahwa ada 4 orang dogat bintang 4 di rumah lelang iblis leluhur. Si wanita adalah salah satunya dan mereka semua memiliki aura yang sama di tubuh masing-masing. Tetapi sepertinya kekuatannya akan menurun begitu api iblis ini dirampas dari tubuhnya. Kekuatannya telah mencapai dogat bintang 1 dan tidak peduli apapun yang pada saat ini dirinya akan lakukan. Selama dirinya membuat Xiao Yan tidak bahagia maka dirinya akan bisa membuatnya menghilang dari dunia ini sesegera mungkin. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan si wanita hanya bisa menatap dingin ke arah Xiao Yan. Wajahnya pada saat ini terlihat pucat dan sosoknya benar-benar bergetar sedikit di atas bangku. Wanita ini pada saat ini tidak berani mengambil tindakan apapun dan hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan dengan terkejut. Dirinya benar-benar tidak tahu bagaimana Xiao Yan bisa mengetahui semuanya. Apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini merupakan sebuah kebenaran bagi si wanita dan dirinya benar-benar terkejut. Setelah api iblis ini dicabut dari tubuhnya memang kekuatannya tiba-tiba terjatuh hingga ke tahap dogat bintang 1. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah sosok wanita tersebut dan bertanya apakah si wanita masih menginginkan gumpalan api iblis ini. Wanita itu pun hanya bisa terdiam memandang ke arah Xiao Yan dan dirinya tidak bisa menebak apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan ini benar-benar membuatnya merasa bahwa sosok Xiao Yan semakin misterius. Namun meskipun begitu cahaya di matanya pada saat ini tidak bisa berbohong dan tentu saja dirinya tidak akan mengalah dengan api ini.
Hal itu dikarenakan begitu dirinya kehilangan api iblis kekuatannya akan turun menjadi Dolgat bintang 1, jika dirinya kehilangan kekuatannya maka dirinya akan kehilangan semua yang dirinya miliki sekarang termasuk kekayaan dan statusnya sebagai pelayan di warung Bude Yanti Permai.